Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu ruang lingkup ekosistem. Ruang lingkup ekosistem. Ilmu ekologi merupakan bagian dari ilmu hayati atau ilmu biologi. Ruang lingkup ekologi dapat dijelaskan dengan melihat spektrum ilmu biologi yang menggambarkan aras-aras atau tingkatan organisasi kehidupan biota, seperti pada gambar berikut. Ekosistem terbentuk berawal dari terbentuknya makromolekul, kemudian menjadi protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sampai kemudian menjadi organisme atau makhluk hidup. Kumpulan dari organisme yang sama kemudian menjadi suatu populasi, dan selanjutnya kumpulan berbagai populasi akan membentuk komunitas. Misalnya, komunitas manusia, komunitas hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gabungan kerjasama dan interaksi antara komunitas satu dengan komunitas lainnya akan membentuk suatu ekosistem. Ilmu ekologi pada dasarnya mempunyai cakupan atau ruang lingkup studi pada aras atau tingkatan organisme-organisme tertentu, yaitu mulai dari individu. Individu merupakan organisme tunggal, contohnya seekor tikus, seorang manusia, sebatang pohon jambu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Contohnya, populasi pohon kelapa di Kelurahan Tegakan di tahun 1989 yang berjumlah 2.552 batang. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, populasi ganggang, populasi ikan, dan populasi hewan di sekitarnya yang membentuk suatu komunitas terumbu karang. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara komunitas dan lingkungannya saling berinteraksi yang menciptakan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Komponen penyusun dari ekosistem adalah produsen atau tumbuhan hijau, konsumen yaitu bisa herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai atau mikroorganisme. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer merupakan daerah-daerah di permukaan bumi yang cocok untuk lingkungan hidup sebuah organisme, dikenal dengan istilah atau sebutan biosfer. Selanjutnya, bentuk interaksi dalam komunitas yaitu yang pertama ada netral, yaitu tidak saling mempengaruhi. Yang kedua ada simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan saling ketergantungan. Yaitu ada simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis parasitisme. Selanjutnya ada predasi. Predasi yaitu suatu peristiwa makan dan dimakan. Pemangsanya yaitu bisa disebut dengan predator dan mangsanya bisa disebut juga dengan prey. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan memperebutkan misalnya makanan dan tempat berkembang biak. Selanjutnya ada contoh-contoh dari simbiosis. Yang pertama contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu ada ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis komensalisme yaitu suatu hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang kedua ada contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu ada kupu-kupu dan bunga yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, yaitu ada nyamuk dan manusia. Simbiosis parasitisme ini yaitu simbiosis salah satu pihak
untung dan pihak lain dirugikan. Selanjutnya, pada mulanya ekologi berkembang menurut dua jalur ilmu hayati, yaitu ada ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Pakar-pakar ekologi tumbuhan menaruh perhatian terhadap hubungan antar tumbuhan. Sedangkan pakar-pakar ekologi hewan mempelajari dinamika populasi dan perilaku hewan. Studi ekologi tumbuhan dan ekologi hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada autekologi dan sinekologi. Autekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Sedangkan sinekologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kelompok-kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat deskriptif, deduktif, dan filosofis. Contoh dari studi autekologi dapat kita lihat pada telaah ekologi tikus atau hewan-hewan yang hanya terdapat pada lingkungan tertentu saja. Sedangkan contoh dari studi sinekologi adalah telaah ekologi hutan tropika humida yang ternyata isinya tidak hanya didiami oleh satu jenis makhluk hidup. Sinekologi juga dapat dibedakan lagi antara lain menjadi ekologi perairan tawar, ekologi daratan atau terestrial, dan ekologi lautan. Ekologi daratan membahas aspek-aspek mikroklimat, kimia tanah, unsur hara, daur hidrologi, dan produktivitas. Ekologi daratan relatif lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan ekologi perairan karena ekosistem daratan memiliki faktor kendali yang sangat banyak, seperti faktor biologis masing-masing organisme maupun faktor fisik lingkungan. Sedangkan pada ekosistem perairan, kondisi lingkungan kehidupan organisme lebih stabil dan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik dan kimiawi. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi dari ekosistem. Namun, selain itu ada lagi definisi dari ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara komponen abiotik dengan komponen biotik yang terjadi di alam dan membentuk suatu sistem. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik dibagi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada organisme autotrop, yang kedua ada organisme heterotrop. Organisme autotrop merupakan organisme yang dapat mengolah makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Contohnya yaitu tumbuhan hijau. Yang kedua ada organisme heterotrop, yaitu organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain, contohnya hewan dan bakteri. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen yang berupa tumbuhan, konsumen yang berupa hewan atau manusia, dan dekomposer yang merupakan bakteri atau mikroorganisme. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu segala sesuatu di luar makhluk hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Komponen abiotik terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, suhu, dan tanah. Ada macam-macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem darat. Ada bioma gurun. Bioma gurun adalah sebuah daerah yang penyebaran gurun melalui ekosistem yang halus seperti identik dengan padang pasir yang sangat luas. Selanjutnya ada bioma taiga. Bioma taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis, misalnya konifer. Selanjutnya ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput adalah ekosistem yang sebagian besar terbuat dari rumput. Selanjutnya ada bioma tundra. Bioma tundra adalah suatu ekosistem pada daerah yang luas yang berupa dataran tanpa pohon, atau suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara.
juga ditemukan di dekat Antartika dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah tundra hanya berlangsung selama 60 hari. Jenis tumbuhan yang banyak ditemukan di tundra hanyalah yang mampu bertahan dengan cuaca dingin, seperti sphagnum, lumut kerak, dan lain-lain. Selanjutnya ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari flora dan fauna khas yang ada pada wilayah hutan yang mengalami 4 musim. Letak bioma hutan gugur terletak pada antara 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan garis lintang selatan dengan wilayah beriklim sedang. Selanjutnya ada bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis yaitu bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Selanjutnya ada ekosistem air. Ekosistem air dibagi dua, ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar ada ekosistem air tawar tenang dan ekosistem air tawar mengalir. Ekosistem air laut ada ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai batu. Yang pertama ada ekosistem air tawar tenang, ada ekosistem danau, yaitu sebuah ekosistem dengan cakupan wilayah berupa danau dan juga sekitarnya. Jadi, yang dimaksudkan dengan ekosistem danau di sini bukan hanya danau saja, namun juga daratan di sekitarnya. Danau merupakan ceruk atau cekungan yang ada di permukaan bumi yang berisikan air. Selanjutnya ada ekosistem rawa. Ekosistem rawa atau rawa-rawa atau disebut juga dengan rawa adalah daerah rendah yang dipenuhi oleh genangan air. Umumnya, permukaan air yang ada di rawa berada di bawah atau setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya akan selalu tergenang dan tertutup oleh jenis tumbuhan air. Selanjutnya ada ekosistem air tawar mengalir, yaitu ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah sistem ekologi alami yang terbentuk oleh interaksi antara komponen biotik dan abiotik sungai. Komponen biotik ekosistem sungai meliputi tumbuhan, air, dan hewan air. Komponen abiotiknya adalah cahaya matahari, kimia air, dan suhu. Selanjutnya ada ekosistem air terjun. Air terjun adalah formasi geologi dari arus air yang mengalir melalui suatu formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari ketinggian. Selanjutnya ada ekosistem laut. Ekosistem laut adalah salah satu bagian dari kelompok besar ekosistem perairan, utamanya ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibagi 4, ada ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, dan ekosistem pantai pasir. Ekosistem laut dalam yaitu ekosistem yang lautnya yang paling dalam. Selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem alami yang terletak di laut dangkal dengan perairan yang jernih. Selanjutnya ada ekosistem estuari. Ekosistem estuari adalah ekosistem yang terdapat di daerah pertemuan antara air sungai dan air laut dengan ciri utama salinitas antara 5-25 ppm. Ekosistem estuari ini cukup unik dan membuat kemungkinan baru khususnya bagi komponen biotik yang sangat bergantung dengan komponen abiotik. Selanjutnya ada ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir adalah ekosistem yang berada di antara ekosistem air laut dan darat. Ekosistem ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa pasang surut air laut. Sesuai namanya, ekosistem pasir laut didominasi oleh komponen abiotik berupa pasir. Pasir tersebut akan terus bertemu dengan ombak dari air laut. Sekian penjelasan dari saya. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan.
Selanjutnya langsung saja pada materi yang kedua, yaitu ekosistem sebagai fungsi, aliran energi dan siklus materi atau biogeokimia. Sebuah ekosistem terlepas dari ukurannya memiliki dua sifat utama yang selalu muncul, aliran energi dan siklus kimiawi. Energi memasuki sebagian besar ekosistem sebagai cahaya atau sinar matahari. Energi cahaya ini kemudian diubah menjadi energi kimia oleh autotrop, lalu diteruskan ke heterotrop dalam senyawa organik makanan, dan sebagian dihilangkan sebagai panas. Adapun siklus kimiawi, unsur-unsur seperti karbon dan nitrogen akan dilewatkan atau akan terus ada di antara komponen biotik dan abiotik ekosistem. Definisi aliran energi. Aliran bermakna sebagai sesuatu yang mengalir atau dapat diartikan sebagai perpindahan sesuatu dari satu posisi ke posisi lainnya. Sedangkan energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Jadi, aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Pemindahan ini dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, dan seterusnya. Aliran energi juga dapat diartikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi. Selanjutnya, sumber energi utama. Sumber energi paling utama di planet Bumi adalah matahari. Energi matahari tiba di bagian atas atmosfer sebagai radiasi elektromagnetik termasuk cahaya, dalam partikel energi yang biasa dikenal sebagai foton. Ketika foton mencapai atmosfer, tanah, dan air, beberapa foton diubah menjadi bentuk energi lain, yaitu sebagai panas, yang menghangatkan atmosfer, permukaan tanah, dan lautan, serta menggerakkan siklus air dan menyebabkan arus udara. Beberapa foton yang mencapai tumbuhan diubah menjadi energi fotokimia yang digunakan dalam fotosintesis. Energi itu yang disimpan dalam ikatan kimia, karbohidrat, dan senyawa berbasis karbon lainnya, menjadi sumber energi bagi organisme hidup lainnya. Hukum termodinamika mengatur aliran energi. Semua proses ekologi melibatkan transfer energi. Transfer energi ekosistem berkaitan dengan hukum fisika yang ada. Di sini kita akan mengeksplorasi aliran energi yang terjadi pada ekosistem, tetapi pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum fisika yang mengatur aliran energi. Energi terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu potensial dan kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan. Energi ini tersedia untuk melakukan pekerjaan. Energi potensial juga merupakan energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut terhadap titik acuannya. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang sedang bergerak atau energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Ada dua hukum termodinamika yang mengatur pengeluaran dan penyimpanan energi. Yang pertama ada hukum pertama termodinamika, dan yang kedua ada hukum kedua termodinamika. Hukum pertama termodinamika berkaitan dengan kekekalan energi dan pernyataan bahwa energi tidak diciptakan atau dimusnahkan. Ia dapat berubah bentuk, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hukum kedua termodinamika. Transfer energi melibatkan hukum kedua termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa ketika energi ditransfer atau ditransformasikan, sebagian energi berubah bentuk yang dimana tidak dapat diteruskan lebih jauh. Misalnya ketika batu bara dibakar dalam ketel untuk menghasilkan uap. Sebagian energi menghasilkan uap dan sebagian energi disebarkan sebagai panas ke udara sekitarnya. Hal yang sama juga terjadi pada energi di ekosistem. Saat energi ditransfer dari satu organisme ke organisme lain dalam bentuk makanan, sebagian disimpan sebagai energi dalam jaringan hidup, sedangkan sebagiannya energi itu hilang sebagai panas yang menguap di atmosfer. Selanjutnya, aliran energi yang mengalir melalui tingkat tropik dapat dihitung atau diukur.
Tumbuhan dan organisme fotosintetik lainnya mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Tetapi jumlah total energi tidak berubah. Jumlah energi yang disimpan dalam molekul organik harus sama dengan total energi matahari yang dicegat oleh tumbuhan, dikurangi jumlah yang dipantulkan dan dihamburkan sebagai panas. Kemudian energi menurun di setiap tingkat tropik secara berturut-turut. Berbagai anggota jaring makanan dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang disebut tropik. Autotrof menempati tingkat tropik pertama, herbivora yang memakan autotrof membentuk tingkat tropik berikutnya, karnivora yang memakan herbivora membentuk tingkat tropik ketiga dan lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat tropik, maka energi yang diperoleh pun semakin menurun. Seperti organisme, ekosistem adalah sistem terbuka, menyerap energi dan massa serta melepaskan panas dan produk limbah. Dalam suatu ekosistem, energi masuk mengalir melalui atau melewati dan keluar dari suatu ekosistem, sedangkan siklus nutrisi kimiawi selalu berproses di dalamnya. Energi yang ditunjukkan panah merah yang masuk dari matahari sebagai radiasi ditransfer sebagai energi kimia melalui jaring makanan. Masing-masing unit energi ini akhirnya keluar saat panas meradiasi keluar angkasa. Sebagian besar transfer nutrisi atau panah biru melalui jaring makanan pada akhirnya sampai pada detritus. Nutrisi ini kemudian berputar kembali ke produsen utamanya. Selanjutnya ada anggaran energi ekosistem. Produsen utama menggunakan energi cahaya untuk mensintesis molekul organik yang kaya energi, dan konsumen memperoleh bahan bakar organik mereka secara langsung atau bahkan tangan ketiga atau keempat melalui jaring makanan. Oleh karena itu, jumlah total produksi fotosintesis menetapkan batas pengeluaran untuk anggaran energi seluruh ekosistem. Bisa dikatakan proses fotosintesislah yang menopang atau mendanai kebutuhan anggaran energi dalam ekosistem. Materi selanjutnya yaitu siklus materi atau siklus biogeokimia. Meskipun sebagian besar ekosistem menerima energi matahari yang melimpah, unsur kimia hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, kehidupan bergantung pada daur ulang unsur kimia penting. Sebagian besar stok kimia organisme diganti terus-menerus saat nutrisi diasimilasi dan produk limbah dilepaskan. Saat organisme mati, atom dalam tubuhnya dikembalikan ke atmosfer, air atau tanah oleh pengurai. Kita dapat mengenali dua skala umum siklus biogeokimia, global dan lokal. Karbon, oksigen, sulfur, dan nitrogen dalam bentuk gas terjadi di atmosfer, dan siklus unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat global. Meskipun siklus biogeokimia dari berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan oleh autotrof dan heterotrof berbeda secara detail, dari perspektif ekosistem, semua siklus biogeokimia ini memiliki struktur yang sama. Mereka terbagi menjadi 3 komponen dasar, yaitu input, siklus internal, dan output. Selanjutnya, nutrisi masuk ke ekosistem melalui input. Input nutrisi ke ekosistem tergantung pada jenis siklus biogeokimianya. Nutrisi dengan siklus gas seperti karbon dan nitrogen memasuki ekosistem melalui atmosfer. Sebaliknya, nutrisi seperti kalsium dan fosfor memiliki siklus sedimen, dengan input bergantung pada pelapukan batuan dan mineral. Proses pembentukan tanah dan karakteristik tanah yang dihasilkan memiliki pengaruh besar pada proses yang terlibat dalam pelepasan dan penyimpanan unsur hara. Kemudian siklus karbon terkait dengan aliran energi. Perbedaan antara tingkat penyerapan karbon oleh tanaman dalam fotosintesis dan pelepasan melalui respirasi adalah produktivitas primer bersih dalam satuan karbon. Perbedaan antara tingkat penyerapan karbon dalam fotosintesis dan tingkat kehilangan karbon sebagai hasil dari respirasi autotropik atau heterotropik adalah biasa disebut dengan produktivitas ekosistem neto. Selanjutnya, siklus karbon global. Bumi mengandung 100 juta gigaton karbon. Sebagian besar terkubur dalam batuan sedimen, namun tidak secara aktif terlibat pada siklus karbon global.
Yang pertama atmosfer. Atmosfer ini menyumbangkan sebanyak 750 gigaton karbon. Yang kedua samudra. Samudra ini menyumbangkan sebanyak 38.000 gigaton karbon yang melibatkan ion bikarbonat dan karbonat. Zat organik yang mati sebanyak 1.650 gigaton karbon dan materi hidup atau fitoplankton sebanyak 3 gigaton karbon. Lalu daratan. Daratan ini menyumbangkan bahan bakar fosil sebanyak 10.000 gigaton karbon, organisme mati 1.500 gigaton karbon, organisme hidup 560 gigaton karbon. Selanjutnya ada siklus nitrogen global. Nitrogen memasuki ekosistem melalui dua jalur. Yang pertama, pengendapan atmosfer. Nitrogen dalam jalur ini disuplai dalam bentuk yang sudah tersedia untuk diambil oleh tanaman. Yang kedua, jalur fiksasi nitrogen. Fiksasi ini dilakukan oleh bakteri simbiotik yang hidup dalam hubungan timbal balik dengan tanaman. Yang kedua, bakteri aerob yang hidup bebas, dan cyanobacteria. Kemudian ada siklus fosfor. Siklus fosfor tidak memiliki kumpulan di atmosfer yang signifikan. Kumpulan fosfor utama adalah batuan dan deposit fosfat alami. Dalam ekosistem laut dan air tawar, siklus fosfor bergerak melalui 3 keadaan: partikel organik fosfat, fosfat organik terlarut, dan fosfat anorganik. Lalu ada siklus sulfur. Sumber utama yaitu dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan drainase asam dari tambang batu bara. Sulfur memiliki fase gas dan sedimen. Sulfur sedimen berasal dari pelapukan batuan, limpasan, dan dekomposisi bahan organik. Sumber sulfur gas adalah penguraian bahan organik, penguapan lautan, dan letusan gunung berapi. Belerang memasuki atmosfer sebagian besar sebagai hidrogen sulfida, yang dengan cepat teroksidasi menjadi sulfur dioksida. Yang terakhir ada siklus sulfur global. Siklus sulfur global adalah kombinasi dari siklus gas dan sedimen karena belerang memiliki reservoir di kerak bumi dan di atmosfer. Sebagian besar sulfur pertama kali muncul dalam fase gas sebagai gas yang mudah menguap, yaitu hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini di atmosfer yang dapat dengan cepat teroksidasi menjadi sulfur dioksida. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi ketiga tentang ekosistem sebagai struktur, tingkat tropik, dan piramida ekologi. Selanjutnya, semua organisme dalam ekosistem mengambil bagian dalam hierarki hubungan makanan yang disebut tingkat trofik. Trof artinya makanan. Ketika satu organisme memakan organisme lain, energi yang tersimpan dalam ikatan kimia ditransfer dari organisme yang dimakan ke pemakan. Semua organisme pada tingkat trofik yang sama dalam suatu ekosistem memiliki jumlah transfer yang sama dari masukan energi ke dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan langkah-langkah di mana sebagian energi yang ditangkap oleh produsen utama ditransfer ke organisme pada tingkat trofik yang lebih tinggi secara berturut-turut. Salah satu contohnya yaitu contoh rantai makanan dan tingkat trofik yang sesuai di padang rumput tinggi Kansas. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di PowerPoint, yaitu dalam satu rantai makanan, energi mengalir dari blue stem atau rumput ke belalang, ke burung pipit, dan terakhir ke elang. Belalang adalah konsumen utama, dan mereka adalah level tropik tingkat kedua. Burung pipit yang memakan belalang adalah konsumen tingkat kedua dan tingkat trofik ketiga. Elang adalah konsumen tingkat ketiga dan mereka berada di tingkat trofik keempat. Pada setiap tingkat trofik, organisme berinteraksi dengan kumpulan predator, mangsa, atau keduanya yang sama. Selanjutnya ada piramida ekologi dalam ekosistem, menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik. Berdasarkan fungsinya, piramida dibedakan menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di PowerPoint merupakan
suatu gambar piramida ekologi yang dimana produsennya berada di tingkat trofik pertama, konsumen primernya berada di tingkat trofik kedua, konsumen sekunder satunya berada di trofik tingkat ketiga, konsumen sekunder tingkat keduanya berada di trofik keempat, dan konsumen puncaknya berada di trofik kelima. Selanjutnya ada gambar yang tertera di PowerPoint, yaitu ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah atau areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Selanjutnya ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total, nilai kalori atau ukuran lain dalam jumlah total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya dalam kurun waktu tertentu pada suatu ekosistem. Yang terakhir, ada piramida energi. Piramida energi adalah model yang menunjukkan aliran energi dari satu trofik atau memberi makan level ke level berikutnya dalam suatu ekosistem. Sekian presentasi dari saya. Kepada presentator berikutnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai produktivitas ekosistem dan faktor-faktor yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu energi tetap dalam proses fotosintesis adalah produksi primer. Nah, tingkatan di mana karbon dioksida di atmosfer atau air diubah menjadi senyawa organik oleh autotrop disebut sebagai produksi primer, karena merupakan bentuk pertama dan dasar dari penyimpanan energi dalam ekosistem. Nah, produktivitas primer kotor adalah tingkat total fotosintesis atau energi berasimilasi dengan autotrop, sedangkan produktivitas primer bersih adalah tingkat penyimpanan energi sebagai bahan organik setelah respirasi. Nah, dalam gambar tersebut terdapat Net Primary Productivity NPP atau sebagai produktivitas primer bersih. Nah, sama dengan Gross Primary Productivity atau produktivitas primer kotor atau GPP, nah dikurangi dengan respiration by autotrop. Nah, selanjutnya yaitu metode yang paling sederhana dan paling umum untuk mengukur produksi primer bersih di ekosistem darat adalah untuk memperkirakan perubahan dalam biomasa tanaman atau SBC selama suatu interval dalam waktu tertentu. Nah, di bawah merupakan salah satu rumusnya yaitu SBC tersebut. Nah, dua kemungkinan kerugian dari biomasa selama periode waktu juga harus diakui. Hilangnya biomasa sebagai akibat dari kematian tanaman atau D, dan hilangnya biomasa yang dihasilkan dari konsumsi oleh organisme konsumen yaitu C. Nah, perkiraan produktivitas primer bersih kemudian adalah NPP atau Net Primary yang tadi sama dengan SCB yang tadi ditambah D dan ditambah C. Nah, ini merupakan dalam ekosistem perairan metode yang paling umum memperkirakan PLTN adalah metode botol terang gelap. Nah, di sini merupakan ada dua botol terang dan gelap. Di sebelah kiri yaitu light botol merupakan botol yang terang dan dark botol adalah merupakan botol yang gelap. Nah, yang terang itu produksi primer bersih atau net primary production. Nah, yang coklatnya itu merupakan atau yang gelapnya itu merupakan respirasi. Nah, yang dari net primary production itu O2 dihasilkan oleh fotosintesis. Nah, yang selanjutnya O2 dikonsumsi dalam respirasi. Nah, ada tanda minus atau seperti dikurangi tersebut. Nah, di si botol hitamnya itu O2-nya dikonsumsi dalam respirasi, maka menghasilkan O2 hasil oleh fotosintesis. Nah, bisa dijelaskan paduan botol terang gelap
yang digunakan untuk mengukur fotosintesis atau produksi kotor, respirasi, dan produksi primer bersih oleh fitoplankton pada ekosistem perairan. Nah, sampel air yang mengandung fitoplankton atau produsen primer ditempatkan di kedua botol dan dibiarkan menetas untuk jangka waktu. Nah, dalam cahaya atau dalam light botol, O2 diproduksi dalam fotosintesis dan dikonsumsi dalam respirasi. Nah, perubahan yang dihasilkan atau kenaikan menjadi O2. Nah, selanjutnya yaitu mengenai iklim dan ketersediaan harga adalah kontrol utama pada produktivitas primer bersih di ekosistem darat. Nah, produktivitas ekosistem darat dipengaruhi oleh iklim, terutama suhu dan curah hujan. Nah, pada gambar tersebut, produktivitas primer bersih untuk berbagai ekosistem darat. Nah, untuk gambar A, sebagian fungsi dari curah hujan tahunan rata-rata, dan B, sebagai fungsi dari suhu tahunan rata-rata. Nah, meskipun dua grafik tersebut menunjukkan efek independen suhu dan curah hujan pada produktivitas primer, pada pernyataannya pengaruh dua faktor ini berkaitan erat. Suhu udara sangat meningkatkan potensi penguapan dan karena itu meningkatkan tingkat transparasi dan kebutuhan tanaman. Nah, jika gambar A tersebut, jika suhu rendah, tingkat fotosintesis dan produktivitas akan rendah, terlepas dari ketersediaan air. Nah, sedangkan untuk gambar yang B, jika suhu hangat, ketersediaan air dan produktivitas yang akan rendah. Pengaruh iklim terhadap produktivitas primer ekosistem darat tercermin dalam pola global. Pola-pola produk primer mencerminkan pola global suhu dan curah hujan. Nah, selanjutnya yaitu gambar mengenai ini. Nah, hubungan antara produktivitas primer bersih atas tanah dan evapotranspirasi untuk berbagai ekosistem darat. Nah, evapotranspirasi atau kombinasi evaporasi dan transpirasi pada situs tergantung pada kedua curah hujan dan suhu. Nah, selanjutnya yaitu ketersediaan cahaya dan nutrisi adalah kontrol utama pada produktivitas primer bersih di ekosistem perairan. Nah, untuk gambar pertama, nah cahaya adalah faktor utama yang membatasi produktivitas dalam ekosistem perairan dan kedalaman yang menembus cahaya danau atau laut sangat penting dalam menentukan zona produktivitas primer. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan hubungan antara produksi primer bersih dan ketersediaan nutrisi. Produktivitas di atas tanah meningkat dengan meningkatnya ketersediaan nitrogen atau tingkat mineralisasi N untuk berbagai ekosistem hutan di Pulau Black Hawk, Wisconsin. Singkatan mengacu pada pohon dominan di setiap tegakan. Selanjutnya yaitu pada gambar selanjutnya, pada gambar ini perubahan dalam cahaya yang tersedia, produktivitas kotor, respirasi, dan produktivitas primer bersih. Nah, dengan kedalaman air, laju respirasi relatif konstan dengan kedalaman, sedangkan produktivitas kotor atau fotosintesis menurun dengan kedalaman sebagai fungsi menurun cahaya yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu input eksternal organik karbon dapat penting untuk ekosistem perairan.
Nah, dalam banyak ekosistem perairan, sebagian besar karbon organik berasal dari bahan organik mati dan ekosistem darat yang berdekatan. Kepentingan relatif dari sumber eksternal karbon organik bervariasi antara ekosistem perairan yang berbeda di sungai-sungai besar, danau, dan kebanyakan sistem kelautan. Sebagian besar karbon organik berasal internal dari fotosintesis oleh autotrof. Sebaliknya di sungai kecil, danau kecil atau danau, sumber dominan sering sumber eksternal karbon organik. Nah, selanjutnya yaitu alokasi energi dan tanaman hidup, bentuk pengaruh produksi. Nah, energi diperbaiki dengan tanaman dialokasikan ke berbagai bagian tanaman dan untuk reproduksi. Berapa banyak dialokasikan untuk masing-masing komponen adalah fungsi dari tanaman, bentuk kehidupan, serta kondisi lingkungan. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan hubungan antara berdiri biomasa dan produktivitas primer bersih untuk ekosistem. Nah, perhatikan perbedaan biomasa berdiri per unit dari produktivitas primer bersih antara ekosistem darat dan air. Nah, selanjutnya yaitu produksi primer bervariasi dengan waktu. Nah, baik fotosintesis dan tanaman pertumbuhan secara langsung dipengaruhi oleh variasi musiman dalam kondisi lingkungan. Nah, variasi tahun ke tahun pada produktivitas primer dalam area dapat terjadi sebagai akibat dari variasi iklim. Nah, dalam ekosistem didominasi oleh vegetasi berkayu, produksi primer bersih menurun seiring dengan usia. Sebagai rasio biomasa, kayu untuk daun meningkat. Lebih dari produksi kotor masuk ke pemeliharaan. Nah, selanjutnya ini merupakan pola produktivitas primer bersih atau NPP di rentang waktu yang berbeda dalam ekosistem hutan beriklim sedang. Selanjutnya yaitu produktivitas primer membatasi produksi sekunder. Nah, produksi sekunder merupakan pembentukan massa organisme heterotropik hidup selama beberapa periode waktu atau gram persatuannya luas persatuan waktu. Nah, produksi sekunder tergantung pada produksi primer untuk energi. Dan karena itu, produktivitas primer harus berfungsi sebagai kendala pada produktivitas sekunder dalam ekosistem. Nah, untuk gambar selanjutnya ya ini, yang ini merupakan hubungan antara produktivitas primer atas tanah bersih dan untuk gambar A, produktivitas sekunder bersih herbivora. Yang B, konsumsi, dan C, herbivora biomasa. Unit KJ per M atau 2 per YR kecuali untuk biomasa yang merupakan KJ atau KJ per M2, setiap titik mewakili ekosistem darat yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu konsumen bervariasi dalam efisiensi produksi. Nah, endotermik memiliki efisiensi asimilasi tinggi tetapi efisiensi produksi rendah karena mereka harus mengeluarkan begitu banyak energi pada respirasi. Ektokor memiliki efisiensi asimilasi rendah tetapi efisiensi produksi yang tinggi karena tingkat yang lebih rendah. Dari respirasi memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak energi ke arah pertumbuhan. Nah, model sederhana dari aliran energi melalui konsumen. Dari 200 Joule bahan tanaman dicerna oleh konsumen. Nah, 100 Joule ini berasimilasi di dinding usus dan 100 Joule tersisa
dikeluarkan dari tubuh sebagai produk limbah. Nah, untuk dari 100 Joule energi yang berasimilasi, 60 Joule digunakan dalam respirasi dan 40 Joule yang tersisa pergi ke produksi. Selanjutnya yaitu ekosistem memiliki 2 rantai makanan utama. Berbagai anggota dari web makanan dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang disebut tingkatan tropik atau makan. Autotrof menempati tingkat tropik pertama. Herbivora yang memakan autotrof membuat tingkatan tropik berikutnya. Karnivora yang memakan herbivora membuat tingkatan ketiga dan lebih tinggi tropik. Aliran energi dalam ekosistem mengambil 2 rute. Satu melalui rantai makanan merumput, yang lain melalui rantai makanan detrial. Sebagian besar produksi digunakan oleh organisme yang memakan bahan organik mati. Nah, yang kedua, dua rantai makanan dihubungkan oleh input bahan organik mati dan limbah dari rantai makanan konsumen berfungsi sebagai masukan ke dalam rantai makanan detrial. Selanjutnya yaitu pada gambar tersebut, 2 bagian dari setiap ekosistem, rantai makanan merumput dan rantai makanan detrial. Panah oranye menghubungkan tingkat tropik mewakili aliran energi yang berhubungan dengan konsumsi. Panah biru dari setiap tingkatan tropik mewakili kehilangan energi melalui respirasi. Nah, sedangkan untuk panah coklat merupakan kombinasi dari benda mati organik atau tidak dikonsumsi biomasa dan produk-produk limbah, tinja, dan urin. Selanjutnya yaitu energi arus melalui tingkatan tropik yang dapat diukur. Energi yang tersedia untuk tingkat tropik tertentu atau ditetapkan sebagai N adalah produksi tingkat neck lower atau N-1, misalnya produksi primer bersih atau P1. Efisiensi asimilasi yang merupakan bagian dari energi yang dicerna, yang berasimilasi dan tidak kehilangan sebagian bahan limbah atau upper. Efisiensi produksi yang merupakan bagian dari energi asimilasi yang digunakan untuk pertumbuhan daripada respirasi atau P per A. Efisiensi konsumsi atau rasio konsumsi produksi di tingkat tropik berikutnya yang lebih rendah atau N per P N-1 mendefinisikan jumlah energi yang tersedia yang dikonsumsi. Nilai efisiensi konsumsi untuk berbagai tingkat tropik konsumen karena menentukan jalur aliran energi melalui rantai makanan, memberikan dasar untuk perbandingan aliran energi melalui ekosistem yang berbeda. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu untuk gambar yang A, aliran energi dalam kompartemen tropik tunggal, dan untuk yang B, contoh mengukur aliran energi untuk herbivora invertebrata menggunakan perkiraan efisiensi yang disediakan di meja, nilai-nilai dalam kilokalori atau kakal. Selanjutnya yaitu efisiensi konsumen menentukan jalur arus energi melalui ekosistem. Efisiensi konsumsi menentukan aliran energi melalui ekosistem. Rantai makanan detrial mendominasi di ekosistem darat dengan hanya sebagian kecil dari produktivitas primer bersih yang dikonsumsi oleh herbivora. Nah, dalam ekosistem perairan terbuka seperti danau dan lautan, proporsi yang lebih besar dari produktivitas primer dikonsumsi oleh herbivora. Efisiensi konsumen predator lebih mirip antara ekosistem ini. Nah, untuk slide selanjutnya, dari gambar tersebut, hasil dari tinjauan studi yang meneliti tingkat herbivora di ekosistem yang berbeda. Histogram mewakili presentasi produktivitas primer bersih yang dikonsumsi oleh herbivora di ekosistem didominasi oleh yang A,
Gambar A, ganggang atau fitoplankton. Untuk gambar B, tanaman air berakar. Dan untuk gambar C, tanaman terestrial. Jumlah pengamatan mengacu pada jumlah percobaan memiliki tingkat tertentu konsumsi. Panah merah menunjukkan nilai median. Nah, perhatikan bahwa herbivora mengkonsumsi proporsi signifikan lebih besar dari produktivitas fitoplankton dibandingkan tanaman baik air ataupun terestrial. Selanjutnya yaitu mengenai piramida energi. Jumlah energi yang mengalir ke tingkat tropik menurun dengan setiap tingkatan tropik berturut-turut dalam rantai makanan. Nah, sebuah ukuran efisiensi yang digunakan untuk menggambarkan transfer energi antara tingkat tropik disebut efisiensi tropik. Efisiensi tropik atau TE adalah rasio produktivitas di tingkat tropik tertentu atau disebut dengan PN ke tingkat tropik organisme yang memakan PN-1 sama titik 2 TE sama dengan PN per PN-1. Nah, pada gambar tersebut didistribusikan frekuensi efisiensi tropik atau transfer efisiensi energi TE dalam presentase selama 48 model tropis ekosistem perairan. Nah, perkiraan TE didasarkan pada 140 transfer atau jumlah kasus berbanding Y-aksis antara tingkat tropik dalam 48 ekosistem yang dimodelkan. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu piramida biomasa untuk rantai makanan konsumen. Nah, untuk A, sebuah rawa ekosistem di Florida, dan untuk gambar B, ekosistem laut dari Selat Inggris. Piramida untuk ekosistem laut terbalik karena produktivitas yang tinggi tapi omset cepat populasi fitoplankton, umurnya pendek, dan tingginya tingkat konsumsi oleh zooplankton. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ekosistem. Di antaranya ada suhu, cahaya, air curah hujan, dan kelembaban, nutrien, tanah, serta herbivora. Menurut Campbell tahun 2002, terjadinya perbedaan produktivitas pada berbagai ekosistem dalam biosfer disebabkan oleh adanya faktor pembatas dalam setiap ekosistem. Faktor yang paling penting dalam pembatas produktivitas bergantung pada jenis ekosistem dan perubahan musim dalam lingkungan. Nah, produktivitas pada ekosistem dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama yaitu suhu. Mengapa suhu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas ekosistem? Nah, berdasarkan gradasi suhu rata-rata tahunan, maka produktivitas akan meningkat dari wilayah kutub ke ekuator. Namun, pada saat hujan-hujan tropis, suhu bukanlah menjadi faktor dominan yang menentukan produktivitas, tapi lamanya musim tumbuh. Nah, adanya suhu yang tinggi dan konstan hampir sepanjang tahun dapat bermakna musim tumbuh bagi tumbuhan. Nah, bagi tumbuhan akan berlangsung lama, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Suhu secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada produktivitas. Secara langsung, suhu berperan dalam mengontrol reaksi enzimatik dalam proses fotosintesis, sehingga tingginya suhu dapat meningkatkan laju maksimum fotosintesis. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya suhu berperan dalam membentuk stratifikasi kolom perairan yang diakibatkan dapat mempengaruhi distribusi vertikal. Yang kedua yaitu mengenai faktor-faktornya adalah cahaya. Nah, mengapa cahaya? Karena cahaya merupakan sumber energi primer bagi ekosistem. Cahaya memiliki peran yang sangat vital dalam produksi aktivitas primer.
karena hanya dengan energi cahaya, tumbuhan dan fitoplankton dapat melakukan fotosintesis. Hal ini berarti bahwa wilayah yang menerima lebih banyak dan lebih lama penyinaran cahaya matahari tahunan akan memiliki kesempatan berfotosintesis yang lebih panjang, sehingga mendukung peningkatan produktivitas primer. Nah, selanjutnya, pada ekosistem terestrial seperti hutan hujan tropis memiliki produksi primer yang paling tinggi, karena wilayah hutan hujan tropis menerima lebih banyak sinar matahari tahunan yang tersedia bagi fotosintesis dibandingkan dengan iklim yang sedang, menurut Wiharto tahun 2007. Sedangkan pada ekosistem perairan, laju pertumbuhan fitoplankton sangat tergantung pada ketersediaan cahaya dalam perairan. Laju pertumbuhan maksimum fitoplankton akan mengalami penurunan jika perairan berada pada kondisi ketersediaan cahaya yang rendah. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah air, curah hujan, dan kelembaban. Produktivitas pada ekosistem terestrial berkorelasi dengan ketersediaan air. Air merupakan bahan dasar dalam proses fotosintesis, sehingga ketersediaan air merupakan faktor pembatas terhadap aktivitas fotosintetik. Secara kimiawi, air berperan sebagai pelarut universal. Keberadaan air memungkinkan membawa serta nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Air memiliki siklus dalam ekosistem. Keberadaan air dalam ekosistem dalam ekosistem dalam bentuk air tanah, perairan, dan air di atmosfer dalam bentuk uap. Uap di atmosfer dapat mengalami kondensasi lalu jatuh sebagai air hujan. Interaksi antara suhu dan air hujan yang banyak berlangsung sepanjang tahun menghasilkan kondisi kelembaban yang sangat ideal tumbuhan terutama pada hutan hujan tropis untuk meningkatkan produktivitas. Nah, menurut Jordan tahun 1995 dalam Wiharto tahun 2007, tingginya kelembaban pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas mikroorganisme. Selain itu, proses lain yang sangat dipengaruhi oleh proses ini adalah pelapukan tanah yang berlangsung cepat yang menyebabkan lepasnya unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Terjadinya petir dan badai selama hujan menyebabkan banyak nitrogen yang terfiksasi di udara dan turun ke bumi bersama air hujan. Namun demikian, air yang jatuh sebagai hujan akan menyebabkan tanah-tanah yang tidak tercukupi vegetasi rentan mengalami pencucian yang akan mengurangi kesuburan tanah. Pencucian adalah penyebab utama hilangnya zat hara dan dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu nutrien. Tumbuhan membutuhkan beragam nutrien anorganik, beberapa dalam jumlah yang relatif besar, akan tetapi semuanya penting. Pada beberapa ekosistem terestrial, nutrien organik merupakan faktor pembatas yang penting bagi produktivitas. Produktivitas dapat menurun bahkan berhenti jika suatu nutrien spesifik atau nutrien tunggal tidak lagi terdapat dalam jumlah yang mencukupi. Nutrien spesifik yang demikian tersebut atau nutrien pembatas atau limiting nutrien. Pada banyak ekosistem, nitrogen dan fosfor merupakan nutrien pembatas utama. Beberapa bukti juga menyatakan bahwa CO2 kadang-kadang membatasi produktivitas. Nah, yang kelima yaitu tanah. Potensi ketersediaan hidrogen yang tinggi pada tanah-tanah tropis disebabkan oleh diproduksinya asam organik secara kontinu melalui respirasi yang dilangsungkan oleh mikroorganisme tanah dan akar atau respirasi tanah. Jika tanah dalam keadaan basah, maka karbon dioksida atau CO2 dari respirasi tanah beserta air atau H2O akan membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang kemudian akan mengalami disosiasi menjadi bikarbonat atau HCO3-. Dalam sebuah ion hidrogen bermuatan positif atau H+. Ion hidrogen selanjutnya dapat menggantikan kation hara yang ada pada koloid tanah. Kemudian bikarbonat bereaksi dengan kation yang dilepas oleh koloid, dan hasil reaksi ini dapat tercuci ke bawah melalui profil tanah. Menurut Wiharto 2007,
Hidrogen yang dibebaskan ke tanah sebagai hasil aktivitas biologi akan bereaksi dengan liat silikat dan membebaskan aluminium. Karena aluminium merupakan unsur yang terdapat di mana-mana di daerah hutan hujan tropis, maka aluminiumlah yang lebih dominan berasosiasi dengan tanah asam di daerah ini. Sulfat juga dapat menjadi sumber pembentuk asam di tanah. Sulfat ini dapat masuk ke ekosistem melalui hujan maupun jatuh kering. Juga melalui aktivitas organisme mikro yang melepaskan senyawa gas sulfur. Asam organik juga dapat dilepaskan dari aktivitas penguraian serasah. Nah, yang terakhir yaitu herbivora. Herbivora adalah faktor biotik yang mempengaruhi produktivitas vegetasi. Sekitar 10% dari produktivitas vegetasi darat dunia dikonsumsi oleh herbivora biopag. Presentasi ini bervariasi menurut tipe ekosistem darat. Nah, namun demikian menurut MC Naughton dan Wolf tahun 1998 bahwa akibat yang ditimbulkan oleh herbivora pada produktivitas primer sangat sedikit sekali diketahui. Bahkan hubungan antara herbivora dan produktivitas primer bersih kemungkinan bersifat kompleks, di mana konsumsi sering menstimulasi produktivitas tumbuhan sehingga mencapai tingkatan tertentu yang kemudian dapat menurun jika intensitasnya optimum. Nah, dalam Jordan 1985 dan Wiharto 2007 menyatakan bahwa walaupun defoliasi pada individu pohon secara menyeluruh sering terjadi, hal ini disebabkan oleh tingginya keanekaragaman di daerah hutan hujan tropis. Selain itu, banyaknya pohon mengembangkan alat pelindung terhadap herbivora melalui produksi bahan kimia tertentu, yang jika dikonsumsi oleh herbivora memberi efek yang kurang baik bagi herbivora. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sri Haryati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dekomposisi dan siklus nutrisi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pentingnya daur ulang nutrisi dalam ekosistem. Nitrogen merupakan elemen penting dalam siklus nutrisi. Sebagai contoh yaitu dalam jalur vegetasi tanah, tanaman membutuhkan nitrogen dalam bentuk anorganik atau mineral. Nitrogen dalam larutan tanah yaitu dalam bentuk amonium dan nitrat diserap melalui akar tanaman dan digunakan untuk menghasilkan protein, enzim, dan berbagai senyawa berbasis nitrogen lain. Langkah ini merupakan transformasi dari nitrogen dari bentuk anorganik menjadi organik, yaitu nitrogen yang terkandung dalam jaringan tanaman hidup. Ketersediaan nitrogen dan unsur hara lain dalam larutan tanah akan membatasi laju serapan oleh tanaman dan selanjutnya laju produktivitas primer bersih. Nah, siklus nutrisi atau daur ulang nutrisi merupakan perpindahan dan pertukaran materi organik dan anorganik kembali ke produksi materi. Tanaman menyerap beberapa nutrisi dari jaringan yang sudah dewasa ke bagian abadi tanaman untuk disimpan dan digunakan dalam memproduksi jaringan baru. Proses daur ulang nutrisi dalam tanaman ini disebut retranslokasi atau resorpsi. Nah, aliran energi merupakan jalur non-siklik, sedangkan pergerakan nutrisi mineral adalah siklik. Siklus mineral meliputi siklus karbon, siklus sulfur, air, fosfor, nitrogen, dan oksigen, antara lain yang terus-menerus didaur ulang bersama dengan nutrisi mineral lainnya menjadi nutrisi ekologis yang produktif. Ketika penuaan terjadi, air dan nutrisi ditarik ke dalam batang dan menjauh dari daun. Tanaman dapat memulihkan sebanyak 70% nitrogen dari daun hijau sebelum menjadi tua dan jatuh ke lantai hutan, sehingga mengurangi jumlah nutrisi yang dikembalikan ke tanah sebagai bahan organik mati.
Nah, teman-teman dapat memperhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut ini merupakan model umum dari siklus hara atau siklus nutrisi dalam ekosistem darat, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, saat penuaannya itu akan terjadi air dan nutrisi itu ditarik ke dalam batang dan akan menjauh dari daun, di mana tanaman memperoleh sebanyak 70% nitrogen dari daun hijau sebelum mereka tua dan jatuh ke lantai hutan. Nah, setelah berada di lantai hutan, berbagai organisme pengurai akan memecah dan memakan jaringan tanaman mati, mengubah nutrisi organik menjadi bentuk mineral melalui proses mineralisasi. Nah, ketika siklusnya selesai, nutrisi sekali lagi akan tersedia bagi tanaman untuk diambil dan dimasukkan ke dalam jaringan tanaman. Nah, menurut Howard T. Odum, semua elemen kimia dan banyak zat organik dapat diakumulasikan oleh sistem kehidupan dari latar belakang kerak atau konsentrasi samudera tanpa batas untuk konsentrasi, selama ada matahari yang tersedia atau sumber energi potensial lainnya. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai dekomposisi, adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai organisme. Proses utama dalam daur ulang nitrogen di dalam ekosistem adalah dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses pengembalian nutrisi yang cukup kompleks, meliputi pencucian, fragmentasi, perubahan dalam struktur fisik dan kimia dengan melibatkan beragam organisme pengurai. Nah, pelepasan hara dari pembusukan bahan organik di dalam tanah merupakan langkah penting dalam fungsi ekosistem. Jika nutrisi diuraikan terlalu cepat, akan hilang melalui pencucian tanah atau penguapan. Sebaliknya, jika dekomposisi terlalu lambat, hara yang disediakan bagi tumbuhan jumlahnya sedikit, maka hasilnya pertumbuhan tanaman juga akan terhambat. Semua heterotrophs berfungsi untuk beberapa derajat sebagai pengurai. Saat mereka mencerna makanan, mereka memecah bahan organik, mengubahnya secara struktural dan kimiawi, dan melepaskannya sebagian dalam bentuk produk-produk limbah. Namun, yang biasanya kita sebut sebagai pengurai adalah organisme yang memakan bahan organik mati atau detritus. Organisme ini termasuk mikroba pengurai. Kelompok yang utama yaitu bakteri, jamur, dan detritivores, yaitu hewan yang memakan bahan mati termasuk kotoran. Nah, organisme yang tak terhitung banyaknya ini, yang biasanya terlibat dalam dekomposisi, dikategorikan menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan ukuran dan fungsinya. Organisme yang paling sering dikaitkan dengan proses pembusukan adalah mikroflora, yang terdiri dari bakteri dan jamur. Nah, bakterinya mungkin bisa aerobik atau anaerobik, di mana aerobik ini membutuhkan oksigen untuk metabolisme atau respirasi, dan anaerobik ini tidak membutuhkan oksigen, di mana menjalankan fungsi metaboliknya menggunakan senyawa anorganik. Bakteri ini merupakan pengurai dominan materi hewan mati, sedangkan jamur merupakan pengurai utama materi tumbuhan. Jamur memperluas hifa mereka ke bahan organik untuk menarik nutrisi. Bakteri dan jamur ini mengeluarkan enzim ke dalam jaringan tumbuhan dan hewan untuk memecah senyawa organik kompleks. Beberapa produk yang dihasilkannya kemudian diserap sebagai makanan. Nah, selanjutnya, organisme pengurai diklasifikasikan berdasarkan lebar tubuh. Yang pertama ada mikrofauna dan mikroflora, contohnya nematoda dan protozoa yang menghuni air di pori-pori tanah. Ukurannya kurang dari 100 μm. Kemudian yang kedua ada mesofauna, ukurannya 100 μm sampai 2 mm. Contohnya yaitu tungau. Yang ketiga ada makrofauna yang ukurannya 2 sampai 20 mm. Contohnya yaitu cacing dan kaki seribu. Kemudian ada megafauna yang ukurannya lebih dari 20 mm.
contohnya yaitu siput yang habitatnya di darat, kemudian cacing, Annelida, Crustacea yang ukurannya lebih kecil, terutama Amphioda dan Isopoda, serta moluska dan kepiting di habitat akuatik. Makrofauna dan megafauna dapat menggali ke dalam tanah atau substrat untuk menciptakan ruang mereka sendiri. Dan megafauna seperti cacing tanah memiliki pengaruh besar pada struktur tanah. Detritivora ini memakan sisa-sisa tumbuhan dan hewan serta kotoran. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di gambar sebelahnya. Yang pertama yaitu yang gambar A, yaitu yang gambar sebelah bagian atas, sebelah kiri dan kanan, yaitu gambar jamur dan bakteri yang berperan sebagai pengurai utama dari jaringan tumbuhan dan hewan. Kemudian yang gambar bagian B ada tungau dan springtail yang merupakan detritivora kecil yang paling melimpah. Nah, kemudian yang gambar C yaitu gambar yang paling bawah, kiri dan kanan ada cacing tanah dan kaki seribu yang merupakan detritivora besar di ekosistem darat. Kemudian selain contoh lain selain pada gambar yang tersedia yaitu ada moluska dan kepiting yang memainkan peran serupa dalam ekosistem air. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dekomposisi melibatkan materi organik mati. Pengurai seperti semua heterotrop memperoleh energi dan sebagian besar nutrisi yang mereka butuhkan dengan mengkonsumsi senyawa organik. Energi diperoleh melalui oksidasi karbohidrat senyawa karbon seperti glukosa dalam proses respirasi. Ahli ekologi mempelajari proses pembusukan dengan merancang eksperimen yang mengikuti pembusukan jaringan tumbuhan dan hewan yang mati sepanjang waktu. Pendekatan yang paling banyak digunakan adalah penggunaan kantong sampah untuk memeriksa dekomposisi jaringan tanaman mati yang disebut sebagai serasah tanaman. Nah, kantong sampah adalah kantong jaringan yang terbuat dari bahan sintesis yang tidak mudah terurai. Lubang di dalam kantong harus cukup besar untuk memungkinkan organisme pengurai masuk dan memakan serasah, tetapi cukup kecil untuk mencegah bahan tanaman yang membusuk jatuh dari kantong. Lubang biasanya berukuran 1-2 mm. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri itu merupakan percobaan kantong sampah, di mana dalam contoh ini sejumlah daun tua yang diketahui ditempatkan dalam kantong jaringan di lantai hutan. Kantong diambil pada berbagai interval dan kehilangan massa sebagai akibat konsumsi oleh pengurai yang dilacak sepanjang waktu. Nah, kemudian untuk gambar yang sebelah kanan yaitu merupakan hasil percobaan kantong sampah di Virginia Tengah yang dirancang untuk memeriksa dekomposisi daun yang gugur dari pohon maple merah, oak putih, dan sycamore. Pada gambar tersebut bahwasanya massa sampah yang tersisa di dalam kantong terus berkurang seiring berjalannya waktu. Saat organisme pengurai mengkonsumsi serasah menggunakan karbon sebagai sumber energi, karbon akhirnya hilang ke atmosfer sebagai karbon dioksida dalam proses respirasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam pendekatan studi dekomposisi ini, seiring berjalannya waktu, massa bahan organik yang tersisa di dalam kantong serasah, termasuk bahan tanaman asli serta bakteri dan jamur, sebagai pengurai mikroba yang telah berkoloni dan tumbuh di dalamnya. Sampah tanaman, karena kesulitan melakukannya, beberapa peneliti telah menghitung kontribusi perubahan bahan organik primer, bahan asli tanaman, dan sekunder biomasa mikroba dalam serasah yang membusuk atau sisa massa. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi. Yang pertama yaitu
kualitas serasah tanaman sebagai substrat atau sumber makanan bagi mikroorganisme dan fauna tanah yang aktif dalam proses pembusukan. Nah, karakteristik yang mempengaruhi kualitas serasah tanaman sebagai sumber energi berhubungan langsung dengan jenis dan jumlah senyawa karbon yang ada, yaitu ikatan kimia yang ada dan ukuran serta struktur 3 dimensi dari molekul tempat ikatan ini terbentuk. Karbon berlimpah dalam sisa tanaman biasanya membentuk 45-60% dari total berat kering jaringan tanaman. Tetapi tidak semua senyawa karbon memiliki kualitas yang sama sebagai sumber energi untuk pengurai mikroba. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu ciri-ciri lingkungan fisik yang secara langsung mempengaruhi populasi pengurai, yaitu sifat tanah, misalnya tekstur dan pH, dan iklim yang meliputi suhu dan curah hujan. Selain kualitas bahan organik mati, sumber makanan lingkungan fisik juga secara langsung memengaruhi makro dan mikro untuk pengurai dan juga kecepatan dekomposisi. Suhu dan kelembaban sangat mempengaruhi aktivitas mikroba. Temperatur rendah mengurangi atau menghambat aktivitas mikroba, seperti halnya kondisi kering. Lingkungan optimal untuk mikroba adalah hangat dan lembab. Akibatnya, laju dekomposisi paling tinggi yaitu di iklim hangat dan basah. Pembasahan dan pengeringan yang bergantian serta musim kering yang terus-menerus cenderung akan mengurangi aktivitas dan populasi mikroflora. Nah, pengaruh langsung suhu pada pengurai menghasilkan pola harian yang berbeda dari aktivitas mikroba yang diukur dengan respirasi mikroba dari tanah. Pola suhu harian hampir paralel dengan pelepasan karbon dioksida dari tanah sebagai akibat dari respirasi pengurai mikroba. Nah, pada gambar tersebut merupakan laju dekomposisi serasah daun dari 5 spesies pohon yang terendam di sungai. Percobaan ini menggunakan kantong sampah terendam yang diambil sampelnya pada 5 interval selama 83 hari. Laju pengurai dinyatakan sebagai kehilangan massa per hari. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri yaitu merupakan grafik variasi dalam tingkat dekomposisi atau kehilangan massa dari berbagai kelas senyawa karbon dalam percobaan dekomposisi jerami di permukaan tanah. Selama waktu percobaan, jumlah senyawa karbon dari 3 kelas adalah sama dengan nilai total karbon. Nah, kandungan karbon total dari jerami yang dinyatakan sebagai persentase dari massa asli menurun secara eksponensial selama periode studi 80 hari. Namun ketika total karbon dipartisi menjadi berbagai kelas senyawa karbon, laju dekomposisi senyawa ini sangat bervariasi. Protein, gula sederhana, dan senyawa larut lainnya membentuk sekitar 15% dari total kandungan karbon asli. Senyawa ini membusuk dengan sangat cepat, menghilang sepenuhnya dalam beberapa hari pertama percobaan. Selulosa dan hemiselulosa membentuk sekitar 60% dari kandungan karbon asli. Meskipun senyawa-senyawa ini terurai lebih lambat daripada protein dan gula sederhana, dalam 3 minggu percobaan mereka telah benar-benar rusak. Kategori ketiga senyawa karbon yang diteliti yaitu lignin menghasilkan sekitar 25% dari total karbon asli. Senyawa ini dipecah turun sangat lambat selama percobaan. Dan sebagai besar lignin tetap utuh pada hari ke-80. Saat dekomposisi berlangsung selama percobaan, kualitas sumber karbon menurun. Senyawa karbon kualitas tinggi dan menengah menurun dengan laju yang relatif cepat. Dengan demikian, proporsi total karbon yang tersisa sebagai senyawa lignin terus meningkat seiring waktu. Peningkatan komponen lignin menurunkan kualitas keseluruhan dari serasah yang tersisa sebagai sumber energi pengurai mikroba sehingga memperlambat laju penguraian. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan merupakan hubungan antara kandungan awal lignin dari bahan serasah dan tingkat dekomposisi untuk berbagai serasah tanaman di lingkungan darat dan perairan.
Nah, setiap titik pada grafik mewakili satu spesies tanaman. Nah, untuk gambar yang A, yaitu yang sebelah atas, itu merupakan gambar dari lingkungan terestrial, dan untuk yang gambar B yang bawah itu di lingkungan akuatik atau perairan. Nah, untuk selanjutnya pada gambar sebelah kiri yaitu dekomposisi serasa pada mapel merah di 3 daerah Amerika Utara bagian timur, yaitu ada New Hampshire yang lingkaran berwarna ungu atau garis ungu sebelah paling atas, kemudian ada Virginia Barat yang segitiga berwarna biru, ya, dan ada Virginia yaitu yang kotak berwarna oranye. Percobaan ini menggunakan eksperimen litter bag di setiap daerah. Penurunan tingkat dekomposisi dari utara ke selatan adalah pengaruh dari perubahan iklim, terutama suhu. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan yaitu pengaruh langsung suhu pada pengurai menghasilkan pola diurnal yang berbeda dari aktivitas mikroba yang diukur dengan respirasi mikroba dari tanah. Nah, pola suhu harian paralel dengan pelepasan karbon dioksida sebagai hasil dari respirasi pengurai mikroba di tanah. Untuk pembahasan yang kelima yaitu mengenai nutrisi dalam materi organik mineral selama dekomposisi. Kualitas nutrisi dari bahan organik mati tergantung pada kandungan gizinya. Sebagai mikroba pengurai memecah bahan organik mati, mereka mengubah nutrisi terikat dalam senyawa organik menjadi bentuk anorganik. Nah, proses ini disebut dengan mineralisasi hara. Kemudian, organisme yang sama bertanggung jawab untuk mineralisasi menggunakan kembali beberapa nutrisi. Mereka telah mengubah nutrisi atau senyawa anorganik menjadi bentuk organik. Proses ini disebut imobilisasi hara. Nah, dapat diperhatikan pada gambar. Nah, gambar itu merupakan kedua proses suplai nutrisi mineral ke tanah selama proses dekomposisi. Laju mineralisasi bersih adalah perbedaan antara laju mineralisasi dan imobilisasi. Nah, pada gambar ini terjadi pertukaran antara kantong sampah yang digambarkan dengan garis putus-putus dan tanah dalam percobaan kantong sampah standar yang digunakan untuk mengukur proses dekomposisi. Organisme pengurai yaitu bakteri dan jamur menjajah serasah tanaman. Saat serasah dikonsumsi, sejumlah besar karbon dihembuskan dan unsur hara yang terikat dalam bahan organik termineralisasi dan dilepaskan ke tanah. Untuk mengubah karbon tanaman menjadi biomasa mikroba, nutrisi mineral diambil dalam proses imobilisasi. Perbedaan laju pelepasan hara mineral yaitu atau mineralisasi dan imobilisasi adalah laju mineralisasi bersih. Seiring berjalannya waktu, sisa bahan organik di dalam kantong sampah tersebut terdiri dari sebagian besar biomasa mikroba karena bahan tanaman asli dikonsumsi, dihembuskan dan diubah menjadi biomasa mikroba. Imobilisasi dan mineralisasi tersebut akan terjadi secara terus-menerus dan bersamaan, di mana nitrogen dari sistem pembusukan diubah secara mantap dari keadaan anorganik menjadi organik melalui imobilisasi dan kembali dari keadaan organik ke anorganik melalui peluruhan dan mineralisasi. Nah, untuk selanjutnya dapat diperhatikan pada gambar. Nah, gambar ini merupakan grafik ideal yang menunjukkan perubahan kandungan nitrogen serasah tanaman selama dekomposisi. Fase awal A berhubungan dengan pencucian senyawa terlarut. Kandungan nitrogen kemudian meningkat di atas konsentrasi awal yaitu pada fase B karena laju imobilisasi melebihi laju mineralisasi. Saat dekomposisi berlangsung, laju mineralisasi nitrogen melebihi laju imobilisasi dan terdapat pelepasan bersih nitrogen dari serasah, yaitu ditunjukkan oleh fase C.
Nah, perubahan kandungan nutrisi serasa selama dekomposisi biasanya diperiksa bersamaan dengan perubahan massa dan kandungan karbon seperti dalam percobaan kantong sampah yang sudah tadi dijelaskan. Nah, seperti halnya massa serasah dan kandungan karbon, kandungan nitrogen dari serasah yang tersisa dapat dinyatakan sebagai persentase kandungan nitrogen dari massa serasah asli. Perubahan kandungan nitrogen serasah tanaman selama dekomposisi biasanya sesuai dengan 3 tahap, yaitu yang tadi, pencucian, imobilisasi, dan mineralisasi. Nah, awalnya jumlah nitrogen di serasah menurun karena senyawa yang larut dalam air dilepaskan dari serasah. Tahap ini bisa sangat singkat dan di lingkungan darat bergantung pada tingkat kelembaban tanah. Setelah periode awal pencucian, kandungan nitrogen biasanya meningkat karena pengurai mikroba melumpuhkan nitrogen dari luar serasah. Karena alasan ini, konsentrasi nitrogen dapat meningkat hingga lebih dari 100%. Sebenarnya, hal tersebut melebihi kandungan nitrogen awal pada bahan serasah. Selanjutnya, kandungan nitrogen dari jamur dan bakteri jauh lebih tinggi daripada bahan tanaman yang mereka makan. Rasio karbon terhadap nitrogen yaitu C/N adalah indeks yang banyak digunakan untuk mengkarakterisasi kandungan nitrogen dari jaringan yang berbeda. C/N serasah tanaman biasanya berkisar antara 50:1 hingga 100:1, sedangkan C/N bakteri dan jamur berada pada kisaran 10:1 hingga 15:1. Saat bahan tanaman dikonsumsi dan nitrogen diimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan metabolik pengurai, rasio C/N menurun yang mencerminkan perubahan proporsi biomasa tanaman dan mikroba yang tersisa di kantong sampah. Nah, saat dekomposisi berlangsung dan kualitas karbon menurun, itu sebagai akibat dari praksi lignin yang proporsional lebih tinggi. Laju mineralisasi melebihi laju imobilisasi. Hasilnya adalah pelepasan bersih nitrogen ke tanah atau air. Pola yang disajikan pada gambar yang tadi yaitu diidealkan. Pola sebenarnya yaitu dari dinamika nitrogen selama dekomposisi bergantung pada kandungan nutrisi awal bahan serasah. Jika kandungan nitrogen dari bahan serasah tinggi, maka mineralisasi dapat melebihi laju imobilisasi sejak awal dekomposisi dan konsentrasi nitrogen dari serasah tidak akan meningkat di atas konsentrasi awal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil dekomposisi sebagai serasah tanaman dikonversi menjadi materi organik tanah. Nah, sejauh ini kita telah membahas proses penguraian di mana organisme pengurai memakan serasah tanaman. Dengan demikian, mereka akan memberikan mineralisasi nutrisi dan mengubah komposisi kimiawi bahan organik sisa. Proses ini berlanjut saat sampah terurai menjadi bahan organik homogen berwarna coklat tua atau hitam yang dikenal sebagai humus. Karena bahan organik ini tertanam di dalam matriks tanah, ia disebut sebagai bahan organik tanah. Selanjutnya yaitu perhatikan gambar dimulai dari sebelah kiri. Untuk yang gambar A itu merupakan grafik kehilangan massa dan dinamika nitrogen. Nah, saat dekomposisi berlangsung, kehilangan massa terus berlanjut saat pengurai memakan serasah tanaman. Sebagai hasil dari C berbanding N yaitu 134:1 yang tinggi dari jarum pinus. Nitrogen mineral harus diimobilisasi dari tanah untuk mendukung pertumbuhan mikroba, menghasilkan peningkatan bersih nitrogen dalam kantong sampah. Kemudian untuk gambar yang bagian B yaitu perubahan konsentrasi nitrogen bahan organik sisa. Nah, saat serasah tanaman dikonsumsi, sebagian besar karbon hilang ke atmosfer melalui respirasi mikroba. Sisanya diasimilasi dan diubah menjadi biomasa mikroba. Efek bersihnya adalah konsentrasi nitrogen dari sisa bahan organik, campuran bahan tumbuhan primer dan jaringan mikroba sekunder meningkat dengan hilangnya massa. Nah, kemudian berlanjut ke gambar yang sebelah kanan yaitu
Yang bagian atas gambar C merupakan rasio karbon terhadap nitrogen. Nah, penurunan gabungan karbon dan peningkatan konsentrasi nitrogen dari sisa bahan organik menghasilkan penurunan rasio karbon terhadap nitrogen secara terus-menerus seiring dengan proses dekomposisi menuju pengembangan humus dan bahan organik tanah. Nah, kemudian gambar yang bawah yaitu yang D merupakan konsentrasi lignin dalam sisa bahan organik selama 5 tahun percobaan yang memeriksa dekomposisi serasah daun pinus Skotlandia di Swedia Tengah. Nah, rasio penurunan karbon terhadap nitrogen dan peningkatan konsentrasi nitrogen dalam bahan organik sisa tidak menunjukkan peningkatan ketersediaan nitrogen untuk pengurai mikroba. Karena senyawa karbon yang menghasilkan energi lebih tinggi lebih disukai konsumsi lebih awal dalam proses dekomposisi. Nah, semakin banyak bagian sisa bahan organik terdiri dari senyawa berbasis lignin kompleks dan nitrogen terikat dalam senyawa bandel yang menyusun bahan organik tanah. Nah, untuk selanjutnya, pada gambar tersebut merupakan ilustrasi lingkaran mikroba tanah di mana eksudat karbon kaya energi dari akar tanaman di dalam rhizosfer meningkatkan pertumbuhan populasi mikroba dan pemecahan bahan organik tanah. Unsur hara yang diimobilisasi dalam biomasa mikroba kemudian dibebaskan ke tanah melalui pemangsaan oleh mikrobifora, memberikan peningkatan hara mineral untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pembahasan yang ketujuh yaitu proses tanaman meningkatkan dekomposisi materi organik tanah di rhizosfer. Ilmuwan tanah Lorenz Hildner mengedepankan istilah rhizosfer untuk menggambarkan wilayah tanah tempat akar tumbuhan berfungsi. Hal tersebut merupakan zona aktif pertumbuhan dan kematian akar, ditandai dengan aktivitas mikroba dan jamur intens. Dekomposisi di rhizosfer lebih cepat daripada di tanah sekitarnya. Rhizosfer membentuk hampir semua tanah di padang rumput berakar halus, di mana jarak rata-rata antara akar sekitar 1 mm. Kerapatan akar jauh lebih sedikit per unit volume tanah di ekosistem hutan, seringkali 10 mm di antara akar. Akar mengubah kimia rhizosfer dengan mengeluarkan karbohidrat ke dalam tanah. Pertumbuhan bakteri di rhizosfer didukung oleh sumber berlimpah berkualitas tinggi. Karbon yang kaya energi dari eksudat akar memancarkan materi. Pertumbuhan bakteri dibatasi paling kuat oleh ketersediaan hara karena eksudat adalah energi yang kaya, tapi sangat rendah dalam nitrogen dan nutrisi penting lainnya untuk pertumbuhan mikroba. Bakteri memperoleh nutrisi untuk pertumbuhannya dengan memecah bahan organik tanah. Dengan kata lain, akar tanaman menggunakan eksudat kaya karbon untuk melengkapi proses penguraian bahan organik berkualitas rendah karbon di rhizosfer. Imobilisasi hara terjadi selama pertumbuhan mikroba dan unsur hara akan tetap tersimpan dalam biomasa bakteri jika predasi oleh protozoa dan nematoda tidak terus-menerus meremobilisasi hara penting untuk serapan tanaman. Nitrogen berlebih diekskresikan sebagai amonia dan karenanya tersedia untuk diambil oleh akar tanaman di dalam rhizosfer. Interaksi antara pengurai mikroba dan mikrobifora menentukan laju siklus hara di rhizosfer dan sangat meningkatkan ketersediaan hara mineral bagi tanaman. Proses penambahan karbon ke pengurai mikroba di rhizosfer meningkatkan dekomposisi bahan organik tanah dan selanjutnya melepaskan unsur hara mineral untuk serapan tanaman oleh pemakan mikroba, disebut sebagai loop mikroba tanah. Beberapa perkiraan menyimpulkan bahwa pada skala global, proses rhizosfer menggunakan sekitar 50% energi yang ditetapkan oleh fotosintesis di ekosistem darat, menyumbang sekitar 50% dari total karbon dioksida yang dipancarkan dari ekosistem darat dan menengahi hampir semua aspek nutrisi. Pembahasan yang ke-8 yaitu dekomposisi terjadi di lingkungan perairan.
Dekomposisi dalam ekosistem perairan mengikuti pola yang serupa dengan ekosistem darat, tetapi dengan beberapa perbedaan utama yang dipengaruhi oleh lingkungan air. Seperti di lingkungan darat, dekomposisi melibatkan pencucian, fragmentasi, kolonisasi, partikel detrital oleh bakteri dan jamur, dan konsumsi oleh detritivora dan mikrobivora. Nah, di lingkungan pesisir, serasa tanaman yang terendam secara permanen membusuk lebih cepat daripada yang ada di permukaan rawa. Alasannya yaitu karena yang pertama lebih mudah diakses oleh detritivora, dan yang kedua, lingkungan fisik yang stabil lebih mengutamakan bagi pengurai mikroba daripada periode alternatif pembasahan dan pengeringan yang menjadi ciri lingkungan pasang surut. Di perairan terbuka, kolam dan danau, dan di laut, organisme mati dan bahan organik lainnya yang disebut bahan organik partikulat atau POM melayang ke dasar. Dalam perjalanannya, POM terus-menerus dicerna dan ditermineralisasi sampai banyak bahan organik mengendap di dasar dalam bentuk senyawa humus. Nah, di perairan dangkal, sebagian besar mungkin tiba dalam fragmen yang relatif besar untuk selanjutnya fragmentasi dan dicerna oleh detritivora dasar seperti kepiting, siput, moluska. Nah, bakteri bekerja di bagian bawah atau bentik bahan organik. Bakteri yang hidup di permukaan dapat melakukan respirasi aerobik, tetapi suplai oksigen habis dalam beberapa sentimeter di bawah permukaan sedimen. Di bawah kondisi anoksik ini, berbagai bakteri yang mampu respirasi anaerob mengambil alih dekomposisi yang berlangsung jauh lebih lambat daripada di lingkungan aerobik permukaan sedimen dangkal, seperti pada gambar di slide selanjutnya. Nah, pada gambar ini merupakan pembusukan daun panah arum Peltandra virginica di rawa air tawar pasang surut. Dekomposisi adalah ukuran dari persentase massa asli yang tersisa di kantong sampah dalam 3 kondisi: rawa tinggi yang terendam, tidak teratur, yang terkena periode pembasahan, dan pengeringan secara bergantian. Dasar sungai dibanjiri 2 kali sehari, pasang surut, dan terendam secara permanen. Serasah yang secara konsisten basah atau rawa tinggi memiliki laju dekomposisi yang tertinggi. Nah, dekomposisi aerobik dan anaerobik dalam lingkungan bentik hanya merupakan bagian dari proses dekomposisi. Bahan organik terlarut di kolam air juga menyediakan sumber karbon tetap untuk dekomposisi. Sumber utamanya adalah makroalga yang mengapung bebas, fitoplankton, dan zooplankton yang menghuni perairan terbuka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kunci proses ekosistem mempengaruhi tingkat perputaran nutrisi. Siklus nutrisi melalui ekosistem tergantung pada proses produksi dan dekomposisi primer. Produktivitas primer menentukan laju perpindahan nutrisi dari bentuk anorganik ke organik atau serapan hara, dan dekomposisi menentukan laju transformasi nutrisi organik menjadi bentuk anorganik atau laju mineralisasi bersih. Oleh karena itu, tingkat di mana dua proses ini terjadi secara berlangsung mempengaruhi tingkat di mana siklus nutrisi melalui ekosistem. Ketersediaan nitrogen dalam tanah, sedimen atau air dalam kasus ekosistem air, secara langsung mempengaruhi tingkat produktivitas primer ekosistem melalui pengaruh nitrogen pada fotosintesis dan pengambilan karbon. Ketersediaan nitrogen tanah yang rendah mengurangi produksi primer bersih atau total produksi jaringan tanaman, serta konsentrasi nitrogen dari jaringan tanaman yang dihasilkan. Dengan demikian, berkurangnya ketersediaan nitrogen tanah mempengaruhi masukan bahan organik mati ke rantai makanan pengurai dengan cara mengurangi jumlah total bahan organik mati yang dihasilkan dan konsentrasi nutrisinya. Efek bersihnya adalah pengembalian nitrogen yang lebih rendah dalam bentuk bahan organik mati.
Nah, baik kuantitas maupun kualitas bahan organik sebagai sumber makanan bagi pengurai secara langsung mempengaruhi laju dekomposisi dan mineralisasi nitrogen atau pelepasan unsur hara. Nah, konsentrasi nutrisi yang lebih rendah dan dalam bahan organik mati mendorong imobilisasi nutrisi dari tanah dan air untuk memenuhi kebutuhan nutrisi populasi pengurai. Nah, imobilisasi ini secara efektif mengurangi ketersediaan unsur hara pada tanaman atau mengurangi laju mineralisasi bersih yang berdampak buruk pada produktivitas primer. Nah, gambar tersebut merupakan umpan balik yang terjadi antara ketersediaan hara, produktivitas bersih primer, dan pelepasan hara dalam dekomposisi untuk kondisi awal ketersediaan hara rendah dan tinggi. Nah, spesies pohon yang menghasilkan serasah berkualitas lebih tinggi, rasio C/N lebih rendah, mendominasi lokasi dengan tekstur tanah yang semakin halus atau kandungan lanau dan lempung. Serasah berkualitas lebih tinggi menghasilkan laju mineralisasi hara yang lebih tinggi. Nah, laju ketersediaan hara yang lebih tinggi pada gilirannya menghasilkan tingkat produktivitas primer yang lebih tinggi dan pengembalian hara dalam serasah. Efek bersihnya adalah meningkatkan laju siklus nitrogen dan fosfor melalui tegakan hutan, perubahan komposisi spesies dan kualitas serasah di sepanjang gradien tanah secara langsung berkaitan dengan pengaruh tekstur tanah terhadap kelembaban tanaman yang tersedia. Untuk pembahasan yang ke-10, yaitu siklus nutrisi berbeda pada ekosistem terestrial dan perairan. Siklus hara adalah proses penting di semua ekosistem dan mewakili hubungan langsung atau siklik antara PLTN dan dekomposisi. Namun, sifat hubungan ini bervariasi antara ekosistem, terutama antara ekosistem darat dan perairan. Biasanya ada pemisahan vertikal antara zona produksi primer dan dekomposisi. Dalam ekosistem darat dan perairan dangkal, tanaman berfungsi untuk menjembatani kesenjangan ini. Dalam ekosistem perairan terbuka, ada pemisah fisik antara zona ini yang membatasi ketersediaan hara di perairan permukaan. Fungsi termoklin untuk membatasi pergerakan nutrisi dari bawah bentik atau zona dingin ke permukaan hangat perairan. Selama musim dingin, termoklin memecah, memungkinkan untuk pencampuran kolam air dan pergerakan nutrisi ke dalam permukaan air. Musiman ini, termoklin dan pencampuran kolam air mengontrol pola musiman produktivitas dalam ekosistem ini. Nah, gambar tersebut merupakan perbandingan zona vertikal produksi dan dekomposisi. Nah, di gambar yang A itu merupakan ekosistem darat atau hutan, dan yang bagian gambar B yaitu ekosistem perairan terbuka atau danau. Nah, dalam ekosistem darat, kedua zona tersebut dihubungkan oleh vegetasi atau pepohonan, namun tidak demikian halnya dengan ekosistem danau. Namun, dalam ekosistem perairan, tumbuhan tidak selalu berfungsi untuk menjembatani zona produksi dan dekomposisi. Nah, di lingkungan perairan dangkal di garis pantai, vegetasi yang muncul seperti cattails, cordilleras, dan sedimen berakar di sedimen. Gambar tersebut merupakan dinamika musiman dalam struktur vertikal ekosistem perairan terbuka di zona beriklim sedang. Panah padat melacak perubahan musim dan panah putus-putus menunjukkan sirkulasi air. Angin mencampurkan air di dalam epilimnion selama musim panas, yaitu yang gambar bagian A. Tetapi termoklin mengisolasi pencampuran ini ke permukaan air. Dengan rusaknya termoklin selama musim gugur dan musim semi, terjadi pergantian yang memungkinkan seluruh kolam air bercampur. Nah, untuk yang bagian B, yaitu pencampuran ini memungkinkan nutrisi di epilimnion dibawa ke permukaan air. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu merupakan dinamika musiman dari termoklin dan perubahan terkait dalam, yaitu yang gambar bagian A, kemudian gambar yang bagian B itu ketersediaan cahaya dan nutrisi, dan yang bagian C yaitu produktivitas primer bersih dari air permukaan.
Untuk pembahasan yang ke-11 yaitu aliran air mempengaruhi perputaran nutrisi di aliran dan sungai. Nutrisi dalam bentuk bahan organik yang terus-menerus terbawa oleh hilir, di mana cepatnya perputaran nutrisi ini tergantung pada seberapa cepat bergeraknya air dan faktor fisik dan biologis yang memegang nutrisi di tempat tersebut. Nah, pada gambar tersebut merupakan lingkaran nutrisi antara bahan organik dan kolom air di ekosistem sungai. Pengambilan dan pergantian berlangsung saat nutrisi mengalir ke hilir. Semakin rapat spiral, semakin lama nutrisi tetap di tempatnya. Yang gambar A yaitu spiralnya ketat, yang B spiralnya terbuka. Proses daur ulang, retensi, dan transportasi hilir dapat digambarkan sebagai spiral yang terbentang secara horizontal membujur di sungai. Satu siklus dalam spiral adalah pengambilan atom nutrisi, perjalanannya melalui rantai makanan, dan kembali ke air yang tersedia untuk digunakan kembali. Spiraling diukur sebagai jarak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus. Semakin jauh jarak yang dibutuhkan, semakin terbuka spiral. Semakin pendek jaraknya, semakin ketat spiralnya, seperti pada gambar tersebut. Nah, jika daun-daun mati dan puing-puing lainnya secara fisik tertahan di tempatnya cukup lama untuk mengalirkan organisme untuk memproses bahan organik. Spiral akan kencang. Jenis retensi fisik ini sangat penting di aliran hulu yang cepat, yang dapat dengan cepat kehilangan bahan organik di bagian hilir. Organisme dapat berfungsi untuk membuka dan mengencangkan spiral. Organisme yang merobek dan memecah bahan organik dapat membuka spiral dengan memfasilitasi pengangkutan bahan organik ke hilir. Organisme lain mengencangkan spiral dengan menyimpan bahan organik mati secara fisik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai lingkungan darat dan laut mempengaruhi siklus nutrisi atau nitrogen di ekosistem pesisir. Nah, ekosistem pesisir termasuk lingkungan yang paling produktif, di mana air dari sebagian besar aliran dan sungai akhirnya mengalir ke lautan, dan tempat air tawar ini bergabung dengan air asin yang disebut muara. Estuari adalah bagian laut pantai yang setengah tertutup di mana air laut diencerkan dan sebagian bercampur dengan air yang berasal dari darat. Saat sungai bertemu dengan lautan, kecepatan arus turun dan sedimen diendapkan dalam jarak yang pendek. Penumpukan sedimen menciptakan dataran aluvial di sekitar muara yang menimbulkan dataran lumpur dan rawa garam yang didominasi oleh rerumputan dan semak kecil yang berakar di lumpur dan sedimen, seperti pada gambar di slide selanjutnya. Gambar tersebut merupakan sirkulasi air tawar dan air asin di muara yang berfungsi untuk menjebak unsur hara. Gumpalan air laut yang asin di dasar laut menghasilkan aliran permukaan air tawar yang lebih ringan dan aliran balik dari air payau yang lebih berat. Lapisan-lapisan ini secara fisik dipisahkan oleh variasi kepadatan air yang timbul dan konsentrasi garam atau perbedaan suhu. Zona perbedaan vertikal maksimum dalam kepadatan pycnocline berfungsi seperti termoklin di ekosistem danau. Partikel hidup dan mati mengendap melalui pycnocline ke arus berlawanan dan dibawa ke muara bersama dengan kandungan nutrisinya, melestarikan nutrisi di dalam muara daripada dibuang ke laut. Nutrisi yang dibawa ke dalam rawa-rawa pesisir dengan curah hujan, air permukaan, sungai, dan air tanah. Selain itu, naik turunnya kedalaman air dengan siklus pasang surut berfungsi untuk plus garam dan racun lainnya dari rawa. Gerakan teratur air tawar dan air asin ke dalam muara ditambah dengan kedangkalan dan turbulensi umumnya memungkinkan untuk pencampuran vertikal yang cukup. Di muara yang lebih dalam, termoklin mungkin terbentuk selama musim panas. Dalam hal ini, pola musiman, pencampuran vertikal, dan siklus hara
akan mirip dengan pola dibahas untuk ekosistem perairan terbuka rawa dan membawa nutrisi dari perairan pesisir. Siklus pasang surut juga berfungsi untuk menggantikan perairan oksigen dalam sedimen permukaan dengan air beroksigen. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai arus permukaan laut tentang transportasi vertikal nutrisi. Pola global arus permukaan membawa pengangkutan perairan kaya nutrisi yang mendalam ke permukaan di daerah pesisir. Sebagai arus permukaan bergerak perairan jauh dari garis batas pantai barat, bergerak dalam air ke permukaan, membawa nutrisi. Dengan itu, sebuah pola yang sama dari upwelling terjadi di daerah ekuator lautan, di mana arus permukaan bergerak ke utara dan selatan. Contohnya yaitu pada efek Coriolis yang menggerakkan pola arus permukaan. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu dari masalah ekologi dan aplikasi, yaitu dalam praktek pertanian dan panen tanaman. Bahan organik tidak kembali ke permukaan tanah untuk menjalani proses dekomposisi dan mineralisasi. Hasilnya penurunan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman masa depan. Nah, untuk yang gambar B itu sebelah kanan bawah, semua bentuk lain dari pertanian membutuhkan penggunaan pupuk, baik organik maupun anorganik. Pupuk organik harus diurai oleh mikroba tanah untuk melepaskan nutrisi mereka dalam bentuk plant available. Pupuk anorganik memberikan nutrisi dalam bentuk yang segera tersedia untuk penyerapan oleh tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai konsep homeostatis dalam ekosistem. Untuk pengertian dan definisinya merupakan istilah homeostatis berasal dari bahasa Yunani yaitu homois yang berarti sama dan statis yang berarti diam atau tetap. Jadi secara etimologis homeostatis diartikan dengan tetap sama. Konsep homeostatis berawal dari pemikiran bahwa semua materi memiliki unsur dan karakteristik yang saling menyeimbangkan, baik itu melalui proses timbal balik atau saling menetralkan. Kondisi keseimbangan ini memungkinkan berlangsungnya kehidupan dan pemenuhan kebutuhan makhluk hidup. Nah, homeostatis adalah salah satu konsep yang penting dalam biologi. Homeostatis diartikan sebagai mekanisme pengaturan lingkungan keseimbangan dinamis agar tetap dalam keadaan konstan. Lingkungan dalam konteks di atas memiliki dua jenis, yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam. Lingkungan luar meliputi semua yang mengelilingi makhluk hidup, termasuk di dalamnya komponen biotik dan abiotik. Sedangkan lingkungan dalam adalah lingkungan dinamis di dalamnya tubuh organisme itu sendiri. Nah, homeostatis biasanya digunakan untuk merujuk pengaturan metabolisme dalam tubuh organisme. Namun pemakaian istilah ini sebenarnya bisa digunakan lebih luas. Konsep homeostatis juga diterapkan dalam suatu alat yang disebut dengan termostat. Homeostatis dalam ekosistem menggambarkan adanya keseimbangan ekosistem yang tercipta dari banyaknya interaksi dalam ekosistem itu sendiri, baik berupa interaksi antar organisme dalam ekosistem ataupun dalam komponen abiotiknya. Nah, untuk kondisi homeostatis telah disebutkan sebelumnya bahwa homeostatis adalah dalam ekosistem adalah keseimbangan dinamis yang tercipta dari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya yang selalu berubah-ubah seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan sebagainya. Keseimbangan dinamis merupakan salah satu kondisi konstan. Jenis yang lainnya disebut dengan keseimbangan statis. Nah, keseimbangan statis yaitu keadaan konstan dalam suatu sistem yang tidak mungkin berubah. Sedangkan keseimbangan dinamis yaitu keadaan yang tetap konstan meskipun kondisi dalam sistem berubah. Apabila dimisalkan aliran energi dalam ekosistem adalah suatu sistem, maka ini adalah salah satu contoh keseimbangan dinamis.
kondisi homeostatis tercapai karena tidak ada energi yang hilang sesuai hukum pertama termodinamika, meskipun komponen biotik dan abiotik yang berperan dalam terjadinya piramida rantai makanan dan susunan dalam rantai makanan berubah. Nah, makhluk hidup memiliki perilaku tersendiri yang menciptakan kondisi homeostatis dalam ekosistem. Sama halnya dengan regulasi dalam tubuh seperti rasa haus yang tercipta saat tubuh manusia kekurangan cairan. Ekosistem juga dapat meregulasi sistem di dalamnya. Regulasi ini dilakukan dalam beberapa cara, di antaranya yaitu yang pertama, perilaku menyerang atau menghindar atau attack avoidance. Nah, hampir semua hewan mamalia dan apes memiliki kecenderungan untuk saling menyerang dalam suatu spesies dan saling menghindari atau acuh pada hewan spesies lain. Salah satu contoh lain adalah tupai dan chipmunk. Kedua hewan ini memiliki jenis makanan yang sama. Namun apabila satu tupai sedang makan dan datang chipmunk, tupai cenderung mengacuhkannya. Pengecualiannya terjadi apabila chipmunk dirasa terlalu dekat dengan tupai. Tetapi saat tupai didekati oleh tupai yang lain, kedua tupai ini cenderung akan saling menyerang. Perilaku inilah yang disebut dengan istilah attack avoidance. Perilaku semacam ini ternyata merupakan satu pengaturan dalam ekosistem agar persebaran satu jenis spesies tidak ada dalam satu wilayah yang terbatas. Perilaku attack avoidance menyebabkan persebarannya satu spesies. Klasifikasi ilmiah semakin luas. Persebaran ini juga merupakan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan persebaran yang semakin luas, maka ketersediaan makanan dalam satu wilayah tidak akan habis. Selanjutnya yaitu proses homeostatis terhadap kepadatan populasi. Perilaku attack avoidance biasanya membuat persebaran hewan menjadi lebih luas. Namun pada beberapa hewan kecil dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti tikus dan kelinci, perilaku ini sulit ditemukan. Pada jenis spesies ini terjadi proses homeostatis yang berbeda. Saat populasi tikus atau kelinci dalam satu ekosistem alami terlalu padat, hal ini menyebabkan stres yang menyebabkan fungsi kelenjar tiroid terganggu. Nah, kelenjar tiroid bertanggung jawab terhadap hormon-hormon esensial bagi tubuh, sehingga gangguan pada kelenjar ini dapat menyebabkan kematian. Apabila kepadatan populasi mencapai kondisi kritis, stres menjadi sangat ekstrim hingga hewan kecil dapat mengalami kematian akibat kerusakan sistem endokrin. Dalam ekosistem alami, jarang terjadi peledakan jumlah spesies. Berbeda dengan ekosistem buatan, campuran tangan manusia banyak menyebabkan menurunnya jumlah satu jenis spesies dan meningkatnya jumlah spesies lain. Misalnya karena perburuan predator seperti macan dan singa di hutan yang menyebabkan populasi rusanya meningkat. Nah, yang ketiga yaitu homeostatis oleh burung hantu. Nah, burung hantu memiliki peran penting dalam penurunan ledakan jumlah mangsa. Saat populasi mangsa dalam suatu ekosistem jumlahnya terlalu banyak, karena satu hal, populasi burung hantu juga meningkat. Perkembangbiakan hewan ini biasanya hanya menghasilkan 3 telur. Namun dalam kondisi ini, burung hantu dapat bertelur hingga 11 buah telur. Hal ini menyebabkan jumlah burung hantu mengimbangi peledakan jumlah mangsa. Pada akhirnya, jumlah mangsa akan berkurang karena jumlah predator terlalu banyak dan burung hantu akan melakukan perpindahan tempat saat jumlah mangsa yang berkurang. Kondisi ini menyebabkan burung hantu betina tidak dapat bertelur karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Hal ini menyebabkan kondisi homeostatis kembali tercipta. Selanjutnya yaitu mengenai homeostatis dalam kelahiran. Ekosistem memiliki sistem yang ajaib dalam mengatasi masalah yang mengganggu keseimbangannya. Pada populasi hewan yang memadat terjadi kematian mendadak akibat stres pada kelenjar tiroid. Bagaimana bagi populasi yang tidak padat? Nah, mangsa seperti rusa adalah makanan utama bagi predator besar seperti macan, singa, harimau, dan sebagainya. Akibatnya, jumlah rusa semakin berkurang. Namun hal ini diatasi dengan cara berkembang biaknya hewan ini. Nah, pada populasi yang sudah mudah menipis, kebanyakan spesies ini dapat melahirkan lebih banyak anak. Dengan demikian, jumlah populasi dapat kembali normal.
Nah, untuk yang terakhir yaitu predasi sebagai bentuk homeostatis. Predasi adalah hubungan mangsa dan dimangsa yang terjadi di dalam ekosistem. Interaksi ini merupakan bagian dari homeostatis dalam ekosistem. Kebanyakan pemangsa atau predator akan memangsa individu yang paling lemah dalam populasi mangsanya. Individu ini bisa jadi lemah karena sakit, terluka, atau tidak sengaja atau tidak dijaga induknya. Akibat mangsanya yang kuat akan bertahan hidup dan menurunkan sifat pada anaknya. Artinya, kehidupan mangsa dibentuk oleh perilaku dari pemangsanya. Rusa akan berlari lebih kencang karena rusa yang lemah telah dimangsa oleh predator. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari seleksi alam. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.